Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dengan nomor BP 2101163006. Sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar keamanan sistem. Yang pertama itu ada steganografi, yaitu adalah ilmu, teknik, atau seni menyembunyikan pesan rahasia atau hiding message atau tulisan rahasia covert writing, sehingga keberadaan pesan tidak terdeteksi orang lain kecuali pengirim dan penerima pesan tersebut. Steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos atau tersembunyi atau menyembunyikan, dan grafi atau tulisan, sehingga secara lengkap bermakna tulisan yang disembunyikan. Tujuan dari steganografi adalah merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi. Dalam praktiknya, kebanyakan pesan disembunyikan dengan membuat perubahan tipis terhadap data digital lain yang isinya tidak akan menarik perhatian dari penyerang potensial. Sebagai contoh, sebuah gambar yang terlihat tidak berbahaya. Perubahan ini bergantung pada kunci, sama seperti kriptografi dan pesan untuk disembunyikan. Orang yang menerima gambar kemudian dapat menyimpulkan informasi terselubung dengan cara mengganti kunci yang benar ke dalam algoritma yang digunakan. Selanjutnya ada kriptografi. Kata kriptografi atau kriptografi diketahui berasal dari bahasa Yunani, kripto dan grafia, di mana kripto memiliki arti menyembunyikan, sementara grafia berarti tulisan. Sehingga bisa dijabarkan, kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Contohnya seperti keabsahan data, kerahasiaan data, kredibilitas data, integritas data, dan autentikasi data. Akan tetapi, tidak semua aspek keamanan informasi bisa diatasi dengan kriptografi. Kriptografi menurut catatan sejarah telah eksis sejak masa kejayaan Yunani atau kurang lebih sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Alat yang digunakan untuk membuat pesan tersembunyi di Yunani pada waktu itu disebut skytel. Skytel berbentuk batangan silinder dengan kombinasi 18 huruf. Pada masa Romawi, di bawah kekuasaan Julius Caesar, penggunaan kriptografi semakin intens karena pertimbangan stabilitas negara. Meski teknik yang digunakan tak serumit Yunani, namun untuk memahami pesan kriptografi dari masa Romawi terbilang cukup sulit untuk dikerjakan. Berdasarkan aspek historis, kriptografi di atas, baik kriptografi klasik maupun modern, keduanya memiliki kesamaan prinsip yang besar dan tidak dapat disangsikan lagi, yakni dengan tujuan kriptografi adalah keamanan. Itulah layanan yang disediakan kriptografi tanpa peduli dari masa mana kriptografi dibuat. Melalui layanan keamanan yang disediakan oleh jenis kriptografi tersebut, berbagai teks penting dapat terjaga kerahasiaannya dan keautentikannya, sehingga antar pihak yang berkorespondensi bisa saling menaruh kepercayaan, kecuali apabila teknik pembuatan kriptografi bocor ke pihak yang tidak dikehendaki. Kriptografi bisa pula diartikan sebagai suatu ilmu atau seni menjaga keamanan pesan dengan dua proses dasar kriptografi berupa enkripsi dan deskripsi. Berikut pengertian tentang keduanya. Enkripsi adalah proses mengolah plain text atau pesan yang bisa dibaca menjadi ciphertext atau pesan acak yang tidak bisa dibaca. Sedangkan dekripsi adalah kebalikan dari proses enkripsi, yaitu suatu proses mengolah ciphertext menjadi plain text. Proses ini berlangsung menggunakan kunci yang sama dan algoritma pembalik. Enkripsi adalah aktivitas mengubah bentuk data yang awalnya mudah dipahami menjadi kode yang sulit dipahami. Hal tersebut karena fungsi utama enkripsi adalah mengamankan data. Enkripsi dipakai untuk menanggulangi seiring adanya cybercrime atau kejahatan dunia maya, seperti peretasan email, phishing, pencurian data, carding, dan sejenisnya. Caranya dengan mengacak data sensitif agak berbeda dengan aslinya. Dengan begitu, ketika hacker menerima data, mereka tidak bisa dengan mudah menggunakannya. Itu mengapa berbagai platform digital seperti situs web dan media sosial kini memakai enkripsi. Cara kerja enkripsi adalah mengubah teks yang awalnya domain murah menjadi, contohnya 5 bintang, tanda seru D kecil 1%, bintang 4. Proses itu memakai algoritma dan kunci. Dalam enkripsi, teks seperti tadi dapat diubah lagi jadi domain murah. Untuk mengubahnya bisa memakai kunci yang sama saat membuat atau tidak. Jika memakai kunci yang sama disebut enkripsi simetris, sedangkan jika memakai kunci yang berbeda disebut enkripsi asimetris.
Teks yang terenkripsi tidak dapat diubah ke teks aslinya lagi jika tidak memakai salah satu kunci tersebut. Selanjutnya yaitu ada kunci private. Private key merupakan kode yang dipasangkan dengan public key untuk mengaktifkan algoritma yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi data. Jika public key bertugas membantu proses enkripsi, maka private key bertugas membantu proses dekripsi. Dekripsi merupakan proses yang dilakukan untuk mengubah pesan yang terenkripsi menjadi pesan biasa yang mudah untuk dibaca pengguna. Private key memiliki fungsi seperti kata sandi atau password yang dapat digunakan untuk mengakses akun yang kita miliki. Private key akan menerjemahkan informasi yang ditujukan untuk kita dan dikirim ke blockchain sehingga kita akan mendapatkan akses ke data ataupun dana kripto. Salah satu alasan mengapa private key penting adalah karena private key menawarkan tingkat keamanan yang cukup tinggi. Satu private key biasanya terdiri dari 256 digit binar dan dinyatakan sebagai rangkaian 64 angka dan huruf yang berbeda, sehingga sangat sulit untuk diretas. Matematikawan pernah mengestimasi bahwa waktu yang diperlukan untuk menebak satu private key menggunakan PC paling cepat sekitar seperti angka tersebut. Selanjutnya ada kunci public. Public key merupakan serangkaian angka dan huruf panjang atau algoritma yang berfungsi sebagai nomor akun yang dapat digunakan dalam transaksi kripto pada blockchain. Public key sama seperti email. Jika kita ingin mengirim email ke A, maka hal yang harus kita tahu terlebih dahulu adalah alamat email A. Oleh karena itu, pada dunia blockchain, baik pengirim maupun penerima, keduanya harus bertukar public key terlebih dahulu sebelum mengirim dana di blockchain. Cara kerja dari public key yaitu pengirim akan mengirim data ke penerima. Namun sebelum sampai ke penerima, data tersebut dienkripsi terlebih dahulu dengan public key sebelum kemudian dikirim ke blockchain. Thoib dan Wijaya menjelaskan bahwa data yang dienkripsi disebut juga dengan plain text atau teks biasa, karena informasi ini dengan mudah dapat dibaca dan dipahami oleh siapa saja. Sementara enkripsi adalah proses pengubahan data asli plain text yang tersusun secara acak menjadi data yang sulit dibaca atau encrypted text. Gunawan menjelaskan bahwa encrypted text atau ciphertext merupakan pesan biasa yang telah diubah atau disandikan supaya tidak mudah untuk dibaca. Sekian penjelasan saya mengenai dasar-dasar dari keamanan sistem. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.